Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi ilmu ekonomi Islam terkait menuju penerapan prinsip Zero Interest Financing atau ZIF dan Profit and Loss Sharing atau PLS dalam keuangan mikro Islam. Kasus amanah ikhtiar Malaysia. Pengantar. Keuangan mikro Islam berevolusi untuk memberikan alternatif bagi keuangan mikro konvensional berbasis bunga. Namun, modal pembiayaannya yang digunakan oleh lembaga keuangan mikro syariah sebagian besar berbasis hutang yang memiliki kemiripan dengan bunga modal konvensional. Perbankan dan keuangan syariah pertama kali didirikan dengan prinsip bagi hasil dan pelarangan atas riba. Sebagai antisipasi terjadinya riba, maka diadakannya modal yang akan memberantas distribusi pendapatan dan kekayaan yang tidak adil. Aktivitas bank syariah sangat bergantung pada kontrak yang dianggap sebagai markup, yang mirip dengan pinjaman atas dasar bunga tetap. Tinjauan literatur. Praktik keuangan mikro Islam saat ini sangat mirip dengan perbankan Islam, yang dimana lembaga keuangan mikro syariah di seluruh dunia memanfaatkan berbagai macam mekanisme yang sesuai dengan syariah, seperti murabahah, ijarah, dan lain-lain. Studi ini dilakukan berdasarkan keyakinan bahwa keuangan mikro sebagai metode yang memberikan pinjaman kecil untuk memberdayakan pekerja miskin. Penelitian ini juga akan fokus pada penerapan mudharabah dan musyarakah berbasis ekuitas, mode pembiayaan dalam skema keuangan mikro syariah. Baiklah, tinjauan literatur yang lain dapat rekan-rekan baca sendiri. Kemudian langsung saja kita beralih kepada perbedaan lembaga keuangan masyarakat konvensional dan Islam. Perbedaan ini dapat dilihat dari kewajiban, aset, pembiayaan kepada yang termiskin, transfer uang, pemotongan pada awal kontrak, kelompok sasaran, tujuan menargetkan wanita, kewajiban pinjaman, insentif kerja karyawan, menangani default, dan program pembangunan sosial. Baiklah, kemudian Ahmed tahun 2002 melakukan penelitian untuk mendapatkan bukti empiris dari 3 keuangan mikro syariah institusi atau IMFI yang beroperasi di Bangladesh. Studi tersebut menemukan bahwa IMFI tampaknya berkinerja lebih baik daripada Grameen Bank, LKM konvensional terbesar yang beroperasi di Bangladesh. Kemudian, sebuah survei global yang dilakukan oleh CGAP tentang keuangan mikro syariah pada tahun 2007 menemukan bahwa penjangkauan keuangan Islam sangat terbatas. Selanjutnya yakni model pembiayaan yang diusulkan. Yang pertama, pembiayaan tanpa bunga. Menurut beberapa akun, jika peminjam program keuangan mikro syariah di Malaysia dapat meningkatkan tingkat pendapatan dan keluar dari kemiskinan, mereka akan segera menjadi kontributor aktif zakat. Penelitian yang diusulkan menyarankan pemanfaatan sistem zakat atau sedekah untuk menggantikan penggunaan pengelolaan biaya. Zakat dianggap sebagai tindakan sementara untuk memungkinkan orang miskin lulus dari tingkat penerima menjadi tingkat donor. Yang selanjutnya yakni pembiayaan murabahah. Murabahah adalah akad jual beli di mana penjual mengungkapkan kepada pembeli harga aktual komoditas dan margin keuntungan ditambahkan. Dalam pembiayaan syariah,
pembiayaan murabahah digunakan untuk memungkinkan pelaku usaha memperoleh dana untuk membeli peralatan, mesin, dan aset lainnya untuk tujuan konvensional. Selain aturan di atas, terdapat tambahan persyaratan khusus yang perlu diperhatikan agar akad murabahah menjadi sah. Ketentuan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, harga biaya harus diungkapkan kepada pembeli atau klien, dan yang kedua, markup atau keuntungan harus diungkapkan kepada pembeli atau klien. Pilihan struktur murabahah harus ditekankan bahwa murabahah adalah penjualan yang membutuhkan keahlian khusus yang mungkin dimiliki atau tidak dimiliki oleh lembaga keuangan mikro seperti Amanah Ikhtiar Malaysia atau AIM. Namun, mungkin saja untuk melatih semua staf dalam perdagangan, pemasaran, dan bidang kegiatan sektor real lainnya. Ayub 2007 mengemukakan bahwa salah satu pilihan yang mungkin adalah mendirikan perseroan terbatas untuk melakukan kegiatan perdagangan, dan staf dengan keahlian yang tepat dapat ditugaskan pekerjaan perdagangan sesuai dengan prinsip syariah murabahah. Yang selanjutnya yakni struktur yang mungkin dari murabahah yang dibahas oleh Ayub dijelaskan di bawah ini. Yang pertama terkait perdagangan langsung oleh lembaga keuangan mikro, yang kedua terkait membeli barang melalui pihak atau agen ketiga, dan yang ketiga yakni membeli barang melalui klien sebagai agen. Langkah-langkah pembiayaan murabahah menunjukkan aliran pembiayaan seperti berikut ini. Yang pertama, klien mengidentifikasi komoditas atau aset yang akan diperoleh dari pemasok. Yang kedua, klien mendekati AIM untuk membeli komoditas atau aset dan berjanji untuk membeli komoditas atau aset dari AIM. Yang ketiga, AIM membeli komoditas atau aset yang diidentifikasi dari pemasok secara tunai. Yang keempat, AIM menjual komoditas atau aset klien dengan biaya ditambah keuntungan secara kredit. Dan yang terakhir, klien membayar AIM secara angsuran. Kasus murabahah. Kasus pertama yakni yang terjadi di Bangladesh. Dijelaskan bahwa murabahah adalah modus utama pembiayaan yang digunakan oleh 3 lembaga keuangan mikro syariah atau IMFI di Bangladesh. 3 lembaga IMFI ini adalah Al-Falah, Rescue, dan Nobel. Untuk membuat transaksi dapat diterima secara Islam, IMFI idealnya harus membeli barang atau aset dari pasar dan menjualnya kepada klien pada markup. Praktik tersebut tidak berlangsung lama karena menurut mereka itu terlalu mahal dalam jam kerja dan tidak memungkinkan. Akhirnya, mereka mempercayakan orang lain untuk melakukan praktik tersebut. Kasus yang kedua yang terjadi di Yaman. Salah satu alasan terpenting mengapa program keuangan mikro Hadeidah didirikan pada tahun 1997 di Yaman adalah banyak orang, terutama orang miskin, tidak tertarik untuk mengambil kredit karena alasan agama. Dalam praktik murabahah di Yaman, mereka menjual kembali barang yang mereka beli dengan menaikkan harganya 2% per bulan. Yang selanjutnya yakni musyarakah mutanaqishoh kemitraan atau MMP. MMP adalah salah satu bentuk kemitraan dalam yang mana salah satu mitra berjanji untuk membeli bagian ekuitas dari mitra lainnya secara bertahap sampai hak milik ekuitas sepenuhnya ditransfer kepadanya.
Aturan syarikat Al-Inan berlaku untuk MMP. Aturan tersebut dapat rekan-rekan baca. Dan selanjutnya kita beralih kepada langkah operasional MMP untuk pembiayaan rumah. Bank Islam dan pelanggan bersama-sama membeli dan memiliki rumah melalui syarikat Al-Milk. Nasabah menandatangani janji yang mengikat untuk membeli ekuitas Bank Islam di rumah. Bank menyewakan ekuitasnya kepada nasabah melalui al-ijarah. Ekuitas bank berkurang dan ekuitas pelanggan meningkat. Pada akhirnya, nasabah membeli rumah dari bank melalui jual beli murabahah. Yang selanjutnya yakni langkah operasional MMP untuk modal usaha. Klien AIM pertama-tama harus mengidentifikasi proyek yang ingin dia lakukan. Misalnya proyeknya menjual kue. Yang selanjutnya, dia memperkirakan jumlah total modal yang dibutuhkan. Kemudian menandatangani perjanjian kemitraan dan menandatangani perjanjian yang mengikat untuk membeli ekuitas AIM di proyek Kuki. Dia secara berkala membeli ekuitas AIM dalam proyek tersebut dengan markup. Ekuitasnya meningkat sebagai ekuitas AIM berkurang. Yang selanjutnya yakni MMP untuk layanan. Langkah-langkah operasional yang menonjol. Pertama-tama, klien AIM harus mengidentifikasi proyek yang ingin dia lakukan. Kemudian menandatangani perjanjian dengan AIM syirkat di mana AIM menyediakan 90% dari biaya yang diperlukan dan klien memberikan kontribusi 10%. Yang selanjutnya, klien menandatangani perjanjian yang mengikat untuk membeli ekuitas AIM di mesin. Kemudian dia menyewakan mesin jahit kepada pelanggan dan keduanya sepakat tentang rasio bagi hasil dari hasil sewa. Sementara itu, klien secara berkala membeli ekuitas AIM di mesin dengan markup. Ekuitasnya meningkat seiring dengan berkurangnya ekuitas AIM. Kemudian kita berlanjut kepada mudharabah. Mudharabah adalah kemitraan dalam keuntungan di mana satu pihak memberikan modal dan pihak lainnya menyediakan tenaga kerja. Model mudharabah umum. Langkah-langkah operasional yang penting. Setelah klien mengidentifikasi proyek, AIM menyumbangkan modal ke mudharabah kemitraan. Klien memberikan kontribusi kewirausahaan untuk mengelola dana dalam kemitraan. Dana dan kewirausahaan digunakan dalam mengelola proyek. Dari proyek bisnis, kedua belah pihak menerima pengembalian. Dalam kasus keuntungan, itu didistribusikan sesuai dengan rasio yang telah ditentukan. AIM akan menerima bagian keuntungan ditambah prinsip jumlah dan kerugian ditanggung oleh pemilik modal dan klien kehilangan waktu dan tenaga. Perjanjian pembiayaan mudharabah harus mencakup 1. Atas dasar kerangka umum atau nota kesepahaman. Kemudian, nota kesepahaman harus menjelaskan kerangka kontrak umum dan jika akad mudharabah benar-benar dilakukan berdasarkan nota kesepakatan pemahaman, isi nota menjadi bagian integral dari masa depan kontrak, kecuali para pihak awalnya setuju untuk membebaskan diri dari beberapa kewajiban yang disebutkan di dalamnya. Akad mudharabah dapat diselesaikan dengan menggunakan istilah-istilah seperti mudharabah, qirad, atau muamalah. Kedua belah pihak harus memiliki kapasitas hukum untuk menunjuk agen dan menerima agen. Prinsip umumnya adalah bahwa akad mudharabah tidak mengikat, yaitu setiap akad para pihak dapat menghentikannya secara sepihak kecuali dalam 2 kasus.
yakni ketika mudhorib sudah memulai usaha dan ketika para pihak dalam kontrak setuju untuk menentukan durasi kontrak akan tetap beroperasi. Yang selanjutnya yakni akad mudharabah adalah salah satu akad berbasis perwalian. Karena itu, mudharib adalah berinvestasi modal mudharabah atas dasar amanah. Dalam hal ini, mudharabah tidak bertanggung jawab atas kerugian kecuali jika terjadi pelanggaran terhadap persyaratan amanah. Tantangan MMP dan mudharabah. Biasanya, tantangan berikut dikaitkan dengan MMP dan mudharabah, mirip dengan bentuk kemitraan lainnya. Pilihan yang merugikan, yang berarti tujuan dapat memilih klien yang tidak seharusnya dipilih untuk proyek dan meninggalkan mereka yang mampu melakukan proyek. Hazard moral adalah tantangan lain. Dalam situasi ini, ada kecenderungan klien untuk menggunakan dana untuk tujuan produktif lainnya selain dari tujuan yang dimaksud. Yang selanjutnya yakni masalah agensi sering terjadi dalam kemitraan. Klien dapat menyembunyikan informasi penting dalam bisnis seperti jumlah pendapatan dan laba. Dengan demikian, tujuan harus memperkuat mekanisme pemantauan mingguannya. Yang selanjutnya yakni harga harus didasarkan pada viabilitas dan arus kas proyek. Ini tidak seperti sistem saat ini yang harga pinjaman berdasarkan biaya modal. Yang selanjutnya yakni masalah etika seperti kepercayaan dan kejujuran perlu ditingkatkan dengan meningkatkan isi etika modul pelatihan AIM. Dan yang terakhir terkait dengan kasus di mudharabah. Saat ini ada beberapa kasus yang diketahui pada aplikasi mudharabah dalam keuangan mikro. Namun, ada 2 kasus yang diketahui oleh penulis, yaitu kasus tazkiyah di Indonesia dan proyek keuangan mikro Islam Chicago. Kedua institusi menggunakan model kemitraan dilaporkan berhasil. Namun, ada kebutuhan untuk mempelajari praktik mereka. Demikian penjelasan dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.